Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu ditambahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan seperti biasa kita melihat di sini bersama-sama di tikungan yang ke-17 di sini sejumlah alat finisher atau alat roller, alat berat di sini di standby-kan untuk segera melakukan pengerjaan di atas track lane, terutama di trek lurus yang panjangnya 700 meter membentang sampai ke tikungan yang pertama di depan. Kita melihat ke arah kanan untuk area service road sebelah kanan dari trek lurus di sini. Seperti yang terlihat mungkin agak gelap sedikit karena hujan dan mendung sudah mulai mengguyur sekarang. Jadi di sini sudah selesai untuk pengerjaan baik itu pengaspalan di service road sebelah kanan dan juga pemasangan konkret barrier bersama debris fence. Lalu di trek lurus sebelah kiri untuk area pedok, area race control, area convention exhibition maupun garasi yang kita maksud di sini sebagai area parkir juga sudah mulai terbuka, makin lebar dan makin siap dikerjakan secepatnya. Kita coba melangkah sekarang masuk menuju ke trek lurus, melintasi di atas track lane sendiri. Base course sudah terhampar di sini untuk prime court juga menuju ke tunnel 1 yang terlihat di kejauhan dari depan kita di sini. Tapi masih di bagian track lurus di sini untuk di track lane sendiri, pemantapan atau penyempurnaan dari lapisan subbase yang paling atas di sini. Dan juga persiapan untuk area rumput yang akan ditanam seperti yang terlihat teman-teman pasti bisa perhatikan di sini. Dan kita lanjutkan menuju ke tunnel 1 atau terowongan pertama di depan kita. Lapisan base course yang sudah terhampar hampir menuju ke tikungan yang pertama di depan. Inilah tunnel 1, masih berupa genangan air yang ada di bagian sisi sayap sebelah kanan dari track lane. Kemudian untuk sayap sebelah kiri kita bisa perhatikan penimbunan atau backfill yang sudah dilakukan, walaupun belum tuntas untuk sisi kanan dari bagian sayap kiri untuk tunnel 1 di sini. Nah, gerimis sudah mulai turun di sini. Kita perhatikan agak mulai gelap lagi karena ya maklumi karena musim hujan dan sebagainya, sehingga penimbunan di sini masih menunggu waktu untuk dilakukan. Begitu juga untuk bagian sisi sayap di tunnel 1 atau terowongan pertama sebelah kanan di sini. Bisa kita melihat di sini untuk track lane sendiri di atas trek lurus setelah melalui tunnel 1 untuk di sisi kanan dari track lane masih pemasangan drainase roton tipe Passer Fix per 100. Dan perubahannya itu terutama untuk di bagian dari service road sebelah kanan, bukan di bagian track lane-nya. Kemudian untuk jalur pit lane sekarang juga akan segera dipersiapkan menuju ke tikungan pertama setelah menyelesaikan bagian dari drainase yang ada di sisi kiri track lane atau sisi kiri dari trek lurus di sini. Kita sudah melintasi tikungan yang pertama. Terlihat sekali di depan sini untuk penghamparan subbase di bagian kiri untuk run off aspal tinggal sedikit lagi akan selesai dilakukan. Kemudian penghamparan gravel juga dan sejumlah pipa-pipa beton ini mulai akan ditanam di area sini, dan juga konkret barrier yang diangkut di sini menuju ke titik di mana akan digunakan di service sebelah kiri, terutama mendekati ke drainase induk yang ada di bawah tikungan yang kelima. Bisa kita pastikan untuk drainase di sisi kanan sudah tuntas dikerjakan bagian tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Kemudian untuk hamparan subbase belum juga dilakukan di area service road sebelah kanan dari tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Sedangkan untuk tikungan yang keempat sendiri yang melintas di atas drainase induk di sini masih menunggu penyempurnaan untuk lapisan subgrade. Dan nantinya untuk area gravel bed di sini juga akan terisi dengan gravel atau kerikil-kerikil kecil. Tapi sekarang sebelum melakukan hal itu, penanaman pipa dulu dituntaskan di sini agar segera tersambung sebagai jalur buang air yang masuk dalam menggenang di area gravel bed supaya tersambung
masuk menuju ke utilitas atau drainase induk yang ada di depan kita yang belum dilakukan backfill, teman-teman. Dan ini membentang ke kanan sampai ke bawah service road sebelah kanan di tikungan yang keempat. Seperti yang terlihat sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman semua. Nah, persis di ujung situ untuk drainase di sini akan berbelok kanan dan tersambung dengan drainase yang barusan di sisi kanan dari service road sebelah kanan di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Kita berputar untuk melihat trek berikutnya. Sekarang kita berada di atas tikungan yang keempat. Nah, trek lain di sini seperti yang terlihat sudah ditutup, diblokir supaya tidak dilalui oleh kendaraan atau tidak diizinkan melintas. Di sisi kanan dari tikungan yang kelima sudah terlihat sekali untuk area rumput yang sudah dikerjakan di sini. Begitu juga dengan hamparan gravel bed yang belum tuntas dikerjakan. Dan di sisi kirinya dari trek line tikungan yang kelima, penanaman fiber optik terus dilakukan sambil penyempurnaan dari service road sebelah kiri dari tikungan yang kelima. Kita lanjut dari tikungan yang kelima menuju trek berikutnya. Sekarang kita melihat tikungan yang keenam berbelok kanan. Dari sini terlihat sekali sangat-sangat indah ya, walaupun tidak ada pemandangan sunset. Tapi yang bisa kita perhatikan di sini adalah semua, yaitu area rumput sudah terlihat tumbuh hijau dan subur. Kemudian drainase roton sudah di beton semua, sudah dicor sampai menuju ke tikungan yang ke-9. Kemudian pengaspalan di service road sebelah kiri di sini hampir menuju ke tunnel 2 juga sebentar lagi akan tersambung, dan hamparan gravel di kiri dari track line menuju tunnel 2 juga tidak lama lagi akan segera dituntaskan. Ya, sedikit hujan ya seperti yang terlihat di depan sini. Kita melihat ke arah kiri dari tunnel 2. Seperti yang bisa kita amati bersama di sini untuk penyiapan lahan di mana untuk bangunan dari sayap tunnel 2 yang akan membentang di sisi kiri di sini menuju ke pantai di sini ya. Tapi tidak panjangnya sampai ke pinggir pantai, maksudnya sampai di sini pengerjaannya untuk membuat jalur nanti resort-resort yang ada dibangun di sekitar sini. Jadi inilah area atau lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bagian dari sayap tunnel 2 di sini, teman-teman. Jadi pertama hal yang dilakukan adalah penggantian atau penggalian badan jalan seperti yang dilakukan di setiap trek atau lintasan untuk mengganti kontur tanah di sini, karena di sini tanah sawah atau lahan pertanian yang merupakan tanah liat, sehingga harus diganti dulu, digali dan dipindahkan tanah yang ada, diganti dengan kontur yang sesuai. Dan inilah tunnel 2 yang memiliki panjang 119,5 meter, lebih panjang dari tunnel 1 yang hanya 65,5 meter. Kemudian di sini di tunnel 2 kita bisa melihat ke arah service road sebelah kiri sudah mulai dihamparkan subbase, gravel bed juga sudah mulai dihamparkan beberapa di sini. Lalu pengaspalan di service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 sudah terlihat sangat sempurna di sini. Walaupun belum melakukan penyelesaian hampir ke tikungan yang ke-10 atau melalui bawah tebing yang ada di sisi kanan di sini. Kemudian di bagian track line atau service road sebelah kiri juga belum dihamparkan subbase, masih penyempurnaan dari kepadatan tanah di sini. Kita lanjut ke tikungan yang ke-10. Kita bisa melihat di titik sini untuk pengaspalan track line seperti yang pernah teman-teman tonton di video sebelumnya. Penanaman rumput juga di sisi kanan dari track line. Lalu service road sebelah kiri selain sudah melakukan pengaspalan sampai ke tikungan yang ke-10, pemasangan concrete barrier juga sudah dilakukan, tapi di sini tanpa debris fence. Di tikungan 10 sendiri kalau kita perhatikan untuk track line sendiri sudah melakukan pengaspalan pada minggu lalu, dan untuk bagian run off aspal di sini kita bisa perhatikan masih pengerjaan pemadatan untuk subbase sebelum melakukan pengaspalan. Jadi kalau nggak salah untuk timeline yang akan dilakukan setelah melakukan pengaspalan di trek lurus, kemungkinan pengaspalan akan dilanjutkan untuk area run off aspal atau bagian track line yang memiliki tikungan seperti ini, dan jalur balap atau ya singkatnya kita sebut run off aspal di sini.
Dan tikungan yang ke-10 ini merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Mungkin teman-teman yang belum tahu, dia jaraknya sekitar 150 meter dari trackland sampai ke bibir pantai yang ada di sisi kanan yang akan terlihat sebentar lagi. Dan untuk area runoff untuk gravel di sebelah kiri di sini atau di depan sini sampai menuju ke service road sebelah kiri, ini tikungan 10 memiliki jarak sekitar 180 meter untuk dari trackland sampai menuju ke service road sebelah kiri. Kalau kita perhatikan untuk pengerjaan di sini masih terfokus pada pengerjaan lintasan trek utama. Selain itu pengerjaan drainase yang ada di bawah tebing di bukit di sebelah kanan. Tapi bisa kita lihat dan amati bersama kalau pengerjaan untuk drainase yang ada di bawah tebing sepanjang tikungan yang ke-10 menuju 11 sepertinya sudah tuntas dilakukan. Dan lapisan aspal di trek utama di sini merupakan lapisan pertama, bukan lapisan kedua atau lapisan yang paling atas. Jadi di sini pengerjaannya masih boleh dilakukan secara putus-putus. Yang penting tidak usah ada penyambungan di trek atau di lapisan pengaspalan yang terakhir nantinya. Dan inilah area atau trek service road sebelah kanan. Dan di sini bisa kita perhatikan bersama untuk pengerjaan drainase yang ada di bawah tebing sudah hampir sempurna. Dari tikungan yang ke-9 terus ke sini membentang menuju ke tikungan yang ke-10. Bahkan sekarang kita bisa perhatikan sampai menuju tikungan yang ke-11 di depan. Kemudian dari sisi kanan untuk trackland, kalau kita perhatikan penanaman rumput sudah mulai dilakukan dari tikungan yang ke-9 barusan, bahkan akan menuju ke tikungan yang ke-11. Inilah tikungan yang ke-11 berbelok kanan. Seperti yang kita perhatikan, penanaman rumput sudah mulai dilakukan di sebelah kanan atau sisi kanan dari trackland, hampir menuju ke tikungan yang ke-12. Dan pengerjaan di area sini sudah hampir terlihat tuntas, tetapi masih belum disambungkan hamparan sabes menuju tikungan yang ke-12 karena jalur di atas drainase masih bisa difungsikan atau masih digunakan untuk jalur masuk proyek bagi material-material yang dibutuhkan di beberapa titik di kawasan tikungan atau di sekitar perbukitan di sini. Kemudian inilah tikungan yang ke-12 berbelok kiri menuju 13. Kita bisa melihat di sisi kanan yaitu service road sebelah kanan selain sudah dilakukan pengaspalan, dan di sini concrete barrier juga sudah didatangkan dan siap untuk ditata seperti di area service road yang sudah kita lihat di trek sebelumnya. Dan tibalah kita di sekitar tikungan yang ke-13 di sini teman-teman, berbelok kiri menuju tikungan yang ke-14. Service road sebelah kiri sudah dipasangkan concrete barrier tapi belum juga dirapikan. Dari tikungan yang ke-13 ya menuju tikungan yang berikutnya ini untuk drainase horizontal, sisi kiri sudah terlihat selesai pengecoran dan sisi kanan masih terus akan dilanjutkan untuk pengecoran sehingga terlihat sempurna seperti yang di sisi kiri dari trackline di sini. Dan sekarang kita berada di atas utilitas drainase induk di bawah trek tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Terlihat drainase roton sudah mulai terpasang dan siap melakukan pengecoran di titik sini. Selain itu di sisi kiri untuk drainase induk di sini sudah mulai penimbunan, bahkan hampir menutupi cor beton yang ada di atasnya. Kemudian kita akan melihat ke sisi kanan dari drainase di sini, yaitu ya sebelah kanan sudah mulai dipasangkan bagesting untuk area dinding penahan tanah atau retaining wall di sini, dan akan tuntas melakukan pengecoran. Jadi pengecoran sudah dilakukan di sini dan pengecoran dasar juga sampai ke bagian ujung di sisi kiri atau bagian tengah di sana kita lihat. Sekaligus juga masih pemompaan air yang tersisa menggenang di bawah drainase di sini. Dan teman-teman di sini sudah jamnya untuk bersantai sebelum melanjutkan untuk jam lembur seperti yang terlihat di depan kamera di sini. Kita lanjutkan ke tikungan yang ke-15 di sini. Untuk sisi kiri masih belum ada kelanjutan dari video sebelumnya, dan juga untuk sisi dalam untuk service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-15 menuju 16 juga belum dihamparkan subbase di sini.
Ya, menuju tikungan yang ke-16 di sini untuk pengecoran drainase Haraton reciprocal capacity yang ada membentang di sisi kiri dan kanan track lane, termasuk juga di sisi kiri dari run off aspal yang ada di kiri dari tikungan yang ke-16. Dan seperti yang saya ceritakan tadi di awal, untuk area pedok, parkir maupun race control dan kompleks di mana mau dibangun convention exhibition di sini, lahan terus makin dibuka, lahan terus makin diratakan. Itu artinya beberapa warga yang tinggal di sini sudah relokasi dan sudah pindah. Jadi tidak lama lagi, mungkin dalam bulan ini diharapkan akan tuntas untuk pengerjaan dari area pedok, area race control di sini. Dan kita balik ke tikungan yang ke-16 untuk menuju tikungan yang ke-17 di sini. Kita bisa perhatikan drainase rotom sudah terpasang semua, tinggal melakukan pengecoran. Inilah tikungan yang ke-17, merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi tidak terasa kita sudah melakukan satu lap putaran penuh di atas lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Sejumlah lalar berat di sini di standby-kan untuk melakukan tugasnya di sini. Tidak terasa kita sudah kembali ke atas trek lurus di mana merupakan garis finish dan garis start akan berada di depan sini juga. Jadi sekian dulu mungkin reportase yang bisa saya bagikan ke teman-teman pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 ini. Ke sisi garasi pedok juga di sini seperti yang terlihat sudah makin dibuka lebar ya, diratakan semua bangunan yang ada, baik itu pepohonan yang ada di sini juga sudah ditebang. Oke, jadi kurang lebih dari penyajian narasi maupun visual di video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Jaga terus protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan ditambahkan rezeki serta dipermudah terus segala urusan kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.